Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal dengan bertemakan serunya belajar dengan mind mapping. Mohon masukan dan saran dari Bapak, Ibu, dosen penguji beserta teman-teman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Apa kabar semua? Baik, Bu. Oke. Mana ketua kelas? Ketua kelas hadir? Hadir, Bu. Di mana ketua kelas? Tidak. Oke, wakil. Tolong dulu sebelum kita mulai kita berdoa. Nabil. Selamat siang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Berarti anak-anak ibu yang berhalangan hadir sekarang berarti tengah mengikuti kegiatan kelas meeting gitu ya. Ya, Bu. Terima kasih untuk kehadirannya di ruangan tercinta kita ya. Adapun tujuan dari kegiatan kita pada pagi hari ini ialah, ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu nggak kita berkumpul di sini untuk apa? Belajar apa? Oke, sebelumnya Ibu ingin mengajak anak semua untuk melakukan ice skating. Mohon untuk semuanya berdiri. Sudah semua? Boleh ke sini saja. Di sini saja. Nah, sekarang Ibu akan melakukan ice skating yang namanya tepuk sukses ya. Di kelas berapa yang sudah itu? Belum ada. Berarti semua anak Ibu perhatikan baik-baik dan lakukan apa yang sesuai dengan apa yang kita nyanyikan nanti. Nah, di mana ketika kita bersama-sama saling bernyanyi dan menggerakkan anggota tubuh kita. Oke, bisa didengarkan semuanya? Bisa. Boleh sambil praktek bersamaan dengan Ibu ya. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Oke. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Oke. Nah, tapi ketika Ibu membaca tulisan, kita tetap bertepuk
biar sinkron ya, biar seimbang antara apa yang kita ucapkan dengan gerakan. Oke, kita coba lagi. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Nah, yang terakhir apa? Sukses, sukses, yes. Yes? Oke? Nah, kita ulang lagi. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Kayaknya kurang bersemangat. Ibu pengen yang terakhir ini lebih bersemangat. Kita ulang. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Terima kasih banyak. Kampus di pos dulu. Yang sudah mengenal ataupun yang sudah mempraktekkan membuat peta konsep. Siapa yang sudah pernah? Sudah? Ya sudah, gimana? Peta konsep itu apa, Nak? Grafis yang memiliki makna yang dari satu konsep ke konsep lain saling berhubungan. Peta konsep itu dalam artian grafis itu seperti apa? Bentuk tabel atau gimana? Bentuk tabel yang isinya bermakna yang berhubungan satu sama lain. Jadi mereka saling Berhubungan. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ada lagi? Ya, konsep itu Bu ibarat mengenai kita untuk membagi beberapa makna-makna dari suatu materi. Misal materinya mengenai penghijauan. Jadi di penghijauan itu nanti akan dibentuk entah itu lingkaran atau entah itu bintang. Di tabel pertama ada mungkin mengenai bagaimana cara penghijauan. Terus di tabel keduanya apa manfaat penghijauan. Terus di ketiga itu bagaimana supaya orang-orang mau melakukan penghijauan. Mungkin bisa diartikan bahwa peta konsep itu adalah cara kita untuk membagikan beberapa makna-makna dari suatu materi. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya peta konsep itu adalah suatu media sebenarnya ya, yang akan mempermudah kita untuk memahami suatu materi. Benar nggak? Nah, pernah nggak anak ibu semua lihat pada setiap buku paket atau buku siswa di halaman depannya itu ada berbentuk tabel-tabel? Nah, sebenarnya yang di depan itu kita sebenarnya sudah diajar bagaimana untuk memahami materi yang akan disampaikan itu kita bisa berpatokan kepada halaman awalnya. Nah, misalnya di dalam peta konsep itu ada apa-apa saja. Biasanya ada pengertian, kemudian ada apa lagi? Ciri-ciri, kemudian tujuan, kemudian manfaat. Ada lagi? Unsur, atau bisa ada lagi yang namanya jenis, macam, dampak positif, dampak negatif, dan segala macamnya. Nah, sebenarnya runtut itu dari awal sampai akhir materi sudah tergambar di peta konsep. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mencoba bagaimana kita menyusun dan merancang sendiri peta konsep itu. Ya, jangan kita hari ini kita akan membahas tentang peta konsep di mana tujuan dari layanan kita adalah boleh bantu Ibu? Siswa mampu berkolaborasi bersama kelompok dalam membuat bitmap yang sesuai dengan materi pelajaran dengan meyakini bahwa bitmap merupakan salah satu contoh belajar efektif. Oke, terima kasih. Nah, jadi dalam kegiatan kita kali ini kita punya tujuan ya. Nggak mungkin kalau kita belajar nggak punya tujuan dan nggak ada hasil ya kan? Nah, jadi di sini nanti kita akan bersama-sama dengan anggota kelompok kita sama-sama bekerja sama membuat suatu proyek ya, membuat karya berupa peta konsep atau mind map. Nah, kemudian
Setelah kita membuat peta konsep tersebut, nanti kita akan bersama-sama menyaksikan apa hasil dari karya masing-masing anggota kelompok. Nah, nanti diharapkan anak-anak ibu semuanya bisa mengaplikasikan dan membuat peta konsep pada pelajaran-pelajaran yang lainnya di sekolah. Paham? Sebelumnya, mari kita simak dulu gimana sih caranya untuk membuat peta konsep.
Satu akan mempresentasikan hasilnya. Mohon untuk anggota kelompok lainnya memperhatikan. Silakan kelompok satu. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 1 dan kami di sini akan mempresentasikan data konsep yang sudah kami buat mengenai materi kita tentang keanekaragaman hayati. Di sini sebelum kami mempresentasikan materinya, kami akan memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri Lanica dan anggotanya ada Anissa, Eva, sama Yesi. Jadi keanekaragaman hayati itu mengenai keanekaragaman flora dan fauna yang ada di sekitar kita. Nah, flora dan fauna yang ada di Indonesia itu pasti sangat banyak. Jadi keanekaragaman hayati punya manfaat juga tentunya, di mana mengenai konsumtif, produktif, dan juga ekologis. Apa sih konsumtif itu? Bisa kita simpulkan dari konsumtif itu berarti adalah mengkonsumsi. Secara bahwa kita adalah manusia yang harus membutuhkan makhluk lain untuk hidup. Jadi di sini flora dan fauna yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan menjadi makanan untuk kehidupan kita. Yang kedua adalah produktif. Produktif itu apa? Dari produk sendiri kita sudah tahu bahwa ini pasti mengenai proses produksi, di mana flora dan fauna tadi juga akan melakukan produksi pada diri mereka masing-masing. Dan kadang-kadang produksi ini juga kita bantu, karena banyak sekali keanekaragaman hayati yang juga membutuhkan bantuan manusia untuk bisa melakukan produksi diri, serta ekologis. Ekologis tentunya mengenai ekosistem yang ada di sekitar kita. Ekosistem itu sendiri bisa kita lihat dari berbagai tempat, dan ekosistem ini dimaksudkan untuk semua keanekaragaman itu sendiri. Lalu ada yang namanya tingkat. Tingkatnya apa aja? Tingkatnya mengenai keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, serta keanekaragaman ekosistem. Jadi itu dibagi 3. Karena keanekaragaman itu nggak bisa hanya satu saja. Jadi itu harus dibagi menjadi 3, ada gen, jenis, dan juga ekosistem. Gen itu sendiri biasanya berupa genetika yang dilakukan bantuan manusia, mulai dari sapi. Semisal sapi ini harus disuntik dulu ke sini, baru bisa menghasilkan gen yang bagus. Kemudian jenis yang bisa kita lihat adalah mengenai jenis dari ayam. Banyak sekali jenis-jenis ayam di sekitar kita, namun kita sendiri juga kadang-kadang nggak peduli ini jenisnya apa, nggak peduli juga. Kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang keragaman hayati. Di sini kami mencakup keragaman hayati, yaitu jenis atau biasa disebut dengan flora fauna. Nah, apa itu pengertian flora dan fauna? Secara sederhana, flora adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Namun, pengertian umum yaitu flora adalah keseluruhan jenis tumbuhan yang ada di muka bumi, dan fauna merupakan segala keseluruhan jenis hewan yang ada di muka bumi. Kita masuk ke faktor persebaran. Faktor persebaran flora dan fauna ada 4, yaitu barrier atau penghambat fisik, iklim, dan interaksi dengan organisme lain, dan vegetasi. Dalam flora dan fauna terdapat upaya pelestariannya. Apa saja upaya pelestarian flora dan fauna? Upaya pelestarian flora dan fauna ada 2, yaitu in situ dan ex situ. Apa aja itu in situ? In situ adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan dalam habitat aslinya, misalnya dalam satwa marga satwa. Ex situ adalah usaha pelestarian dengan pengambilan flora dari habitat yang tak aman ke perlindungan manusia. Terus kita masuk ke persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna ada 4, yaitu wilayah tengah zona peralihan, wilayah bagian barat zona Asiatis, dan wilayah timur zona Australia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.
sini ada peta konsep yang kami buat itu dengan topik keanekaragaman hayati. Nah, itu kami bagi menjadi dua, yaitu macam keanekaragaman hayati dan keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, yang pertama itu keanekaragaman hayati Indonesia. Di sini ada tingkatan keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga, yaitu gen, spesies, dan ekosistem. Nah, tingkat gen itu seperti bunga mawar warna pink dan bunga mawar warna merah itu digabung nanti akan menghasilkan gen yang baru. Kemudian ada spesies itu seperti keluarga polong-polongan seperti kacang tanah, kacang buncis dan kacang hijau. Kemudian ada ekosistem itu dibagi menjadi itu ada hutan hujan tropis yang ditumbuhi beberapa pohon liana dan epifit. Kemudian yang kedua ada macam keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi dua juga, yaitu pelestarian dan persebaran. Pelestarian dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan alam alami itu seperti hutan lindung, dan kemudian ada perlindungan alam khusus itu seperti suaka marga satwa. Dan yang terakhir itu ada persebaran dibagi menjadi dua, fauna dan flora. Sekian dari kami. Terima kasih. Dari awal tadi sampai di sini, ada yang bisa menyimpulkan kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Coba acungkan tangan. Silakan bisa. Yang pertama tentunya apa itu mind mapping atau peta konsep. Yang kedua, kita jadi tahu bagaimana cara membuat peta konsep. Dan yang ketiga, kita jadi tahu perbedaan antara peta konsep sama catatan biasa itu apa. Karena ini sama-sama merangkum suatu materi. Mana yang lebih menyenangkan? Nah, buat peta konsep. Terima kasih. Ada lagi? Debbie? Ada lagi yang lain? Nah, benar bahwasanya peta konsep adalah suatu media yang sangat akan membantu kita untuk memahami materi pelajaran. Nah, selain itu peta konsep juga mendesain bentuk-bentuk yang bisa membuat kita lebih nyaman dan tertarik untuk belajar. Ya enggak? Dengan peta konsep itu nanti kita bisa memvariasikan dengan bentuk tulisan, kemudian bentuk-bentuk angka, kotak dan segala macam, ataupun dengan perpaduan warna, sehingga akan memudahkan kita untuk mengingat mata pelajaran ataupun materi-materi yang ada pada mata pelajaran tersebut. Oke? Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Paham semua? Oke, sebelum menutup pertemuan kita, silakan berdiri kembali. Nah, Ibu harap tepukan suksesnya lebih sukses lagi daripada yang di awal tadi ya. Oke. Siap semua ya? Siap, Bu. Siap, Kevin? Oke. Tabu sukses. Hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Oke. Demikian tadi kegiatan layanan yang bisa Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu pada kesempatan pagi hari ini. Ibu mohon maaf jika sekiranya ada bahasa dan lisan yang kurang dimengerti oleh anak Ibu semua. Dan Ibu harapkan apa yang Ibu sampaikan serta apa yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kegiatan dan aktivitas belajar anak Ibu semua. Ingat, belajar itu butuh proses dan butuh cara. Mungkin melalui cara ini bisa untuk meningkatkan anak Ibu semuanya untuk belajar dan bisa berprestasi di kemudian hari. Ya, oke, sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan doa. Silakan bantu Hilda. Doa dimulai. Doa selesai. Beri hormat